Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan guna memperoleh manusia yang berkualitas. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, maka diperlukan penentuan pendidikan yang tepat. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok A yang terdiri dari Muhammad Nur Wahid, Muhammad Nur Alam Bintang, Muhammad Iksan Nur Fadila Pratiwi, dan Rizky Amali Amanda akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tujuan Utama dan Unsur-unsur Pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan. Baik, langsung saja kepada Muhammad Nur Wahid, saya persilakan untuk memaparkan materi. Hakikat pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Poin ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk membedakan baik dan buruk dalam kehidupannya. Akan tetapi, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, di mana manusia membutuhkan bantuan biologis dan bantuan rohani seperti makan, minum, bicara, berjalan, kesenangan, kepuasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia memiliki kelebihan dan kelemahan, kekurangan. Selain manusia merupakan makhluk individual, manusia juga merupakan makhluk sosial, di mana manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lain. Dia akan belajar dari manusia lain bagaimana untuk menutupi segala kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian manusia yang memiliki kelebihan akan men-sharing kelebihannya untuk membantu manusia lain. Yang ketiga, manusia secara benar memiliki bakat yang dibawa dari sejak lahir. Secara umum, manusia memiliki bakat yang dibawa dari sejak lahir, di mana manusia dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan dan bantuan oleh keluarganya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individual. Pada dasarnya, dari lahir sampai dewasa, manusia setelah melalui proses yang panjang, di mana proses ini ditempuh dalam dunia pendidikan, di mana manusia memperoleh nilai-nilai dari masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu masyarakat keluarga, masyarakat sekolah, masyarakat yang ada pada lingkungan kerjanya. Tujuan pendidikan. Telah kami menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi. Yang pertama, memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan, dan yang kedua, sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pada umumnya, ada 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum merupakan tujuan pendidikan secara nasional. Pancasila merupakan landasan dari tujuan umum pendidikan nasional di Indonesia. Tujuannya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi, demokratis, serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tujuan institusional merupakan tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuannya. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional lebih bersifat konkret. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Yang terakhir,
Tujuan instruksional merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu materi tertentu atau penguasaan materi tertentu. Tujuan instruksional terdapat dua, yaitu umum dan khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nurul Bintang akan menjelaskan bagian materi saya, yaitu mengenai unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu berbicara mengenai unsur-unsur pendidikan, kita menjelaskan mengenai secara etimologi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul atau pembentukan kata. Maka dari itu kita bisa ketahui bahwa etimologi itu adalah sebuah proses pembentukan. Maka dari itu peserta didik adalah anak didik yang dapat pengajaran ilmu atau sedang dalam proses pendapatan ilmu. Yang kedua yaitu kita mengenai secara terminologi. Berbeda halnya dengan etimologi, terminologi itu adalah tahap setelah mengalami sebuah proses atau sudah mengalami perubahan. Maka secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang sudah mengalami perubahan atau sudah mengalami sebuah proses. Tetapi walaupun sudah mengalami sebuah proses perubahan atau mengalami perubahan keadaan tertentu, masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadiannya serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik ini adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau dalam lingkungan kita itu disebut sebagai proses kedewasaan atau proses sedang mencari jati diri atau pertumbuhan baik dari segi pikiran maupun dari mental mereka. Muhammad Sanchez Martin, Ivares Gragera, Davila Acedo, dan Melado menemukan bahwasanya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kecerdasan siswa telah meningkatkan motivasi belajar dan kecerdasan emosional secara positif yang berdampak pada prestasi siswa. Namun, menurut penelitian Kociask dan Settles, Awolabi dan Okebukola, Otman, Abdi, Widiana, dan Jampel, bahwasanya penelitian sebelumnya ini cenderung lebih fokus pada dampak strategi pembelajaran terhadap prestasi. Proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan jenis kecerdasan dominan siswa lebih menyenangkan bagi siswa. Salah satu contohnya SPS. SPS itu sendiri merupakan singkatan dari satuan paut sejenis. SPS merupakan suatu keterampilan unik yang dihasilkan dari pelajaran sains. Menurut penelitian Padilla, menyatakan bahwa siswa tidak dapat diharapkan untuk unggul dalam keterampilan jika mereka tidak berpengalaman atau tidak diizinkan untuk berlatih. Sebaliknya, siswa perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dengan keterampilan dalam bidang konten dan konteks yang berbeda. Contohnya, memberikan siswa latihan yang berulang-ulang untuk melatih keterampilan mereka. Penelitian ini yang akan mengubah strategi pengajaran di masa depan dan fokus pada potensi setiap siswa. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung presentasi. Adapun beberapa materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi adalah tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, unsur-unsur pendidikan, dan
potensi diri, mengembangkan bakat, dan terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, tuntutlah ilmu hingga kelimpahannya. Karena sesungguhnya ilmu itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dan ilmu sangat berguna dalam kehidupan ini. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.